Wah, luar biasa kalau misalkan mudik seperti ini tuh suasana di jalan tol. Kalau teman-teman pengen tahu ya seperti ini. Nah, ini paling kecepatan sekitar 110 120 ini paling. Nah, ini kita sudah melihat ini nih, tanda ya teman-teman, kalau lurus ke Kartosuro, Boyolali, Salatiga. Gunungnya bagus. Di depan sana itu ada Gunung Merapi sama Gunung Merbabu, karena kita sudah berada di Jawa Tengah, teman-teman. Nah, kalau kemarin halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko, dan di belakang sana ada Bojo. Ada bojoku di Niko Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin melakukan perjalanan, mengajak teman-teman semua perjalanan dari Malang menuju ke kota Solo, teman-teman ya, ke arah kota Solo lewat tol atau full tol di tol Trans Jawa. Trans Jawa ding ya, Trans Jawa. Jadi nanti perjalanan ini kita mulai dari gerbang tol Singosari, terus kemudian nanti keluar ke gerbang tol Solo. Nggak tahu namanya Solo itu gerbang tolnya apa, saya kurang tahu karena memang belum pernah, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya infokan berapa lama perjalanan, terus kemudian jarak tempuh, terus kemudian waktu perjalanan sama BBM-nya, sama tolnya juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ke Solo dari Malang ataupun dari Solo ke Malang, yo kisaran biayanya nanti seperti yang saya cantumkan di video ini. Ngomong-ngomong, ini nanti perjalanan saya awali dari Malang itu sekitar jam 3 pagi, teman-teman ya. Jadi perjalanan dini hari sampai Solo, ya nanti kita lihat jam berapa. Ini memang sudah agak terang ini ya, sudah melakukan perjalanan ke Solo, udah benar lagi nyampe. Ceki bro. Nah ini teman-teman, sekarang kita mau berangkat dulu. Ini istri saya habis beres-beres ini ya, barang-barang. Jadi kita sudah masukkan seperti biasa, karena kita tuh anak perantauan, orang perantauan. Jadi kita kalau misalkan mudik itu membawa barang-barang yang cukup banyak, karena barang-barang yang biasanya kita bawa itu ya biasanya baju, koper, segala macam ya, makanan. Kalau misalkan ada oleh-oleh, kita membawa oleh-oleh juga. Jadi sekarang ini jam setengah 3 pagi, dan rencana kita tadi itu mau berangkat jam 1, jam 12, jam 1, tapi ternyata kita ketiduran. Baru bangun tuh jam setengah 2, jadi ya kita siap-siap dulu. Sekarang kita mau berangkat dulu, nanti kita akan tunjukkan perjalanan kita dari sini ya, dari Malang, terus kemudian nanti keluar di kota Solo, dan nanti kita akan keliling-keliling vlog ke kota Solo, karena banyak sekali yang request untuk membuatkan video di kota Solo atau Surakarta, teman-teman, di Jawa Tengah. Langsung saja kita masuk ke mobil aja bro. Seperti biasa teman-teman, saya menggunakan mobil Mitsubishi Lancer, jadi sedan ya, tahun 2010. Kalau misalkan ada yang tanya, ini sudah tak jawab ya. Kadang saya lupa nyampaikan, tapi tetap aja ditanya mobilnya apa mas, ya ini tak jawab. Ini saya menggunakan mobil sedan Mitsubishi Lancer tahun 2010. Transmisi matic, jadi nanti istri saya juga bisa nyetir, teman-teman ya. Jadi nanti rencana gantian, tapi ini saya dulu, terus kemudian nanti kalau saya ngantuk atau capek, istri saya yang nyetir. Yuk berangkat yuk. Nah teman-teman, seperti biasa ya, kita harus menyiapkan e-tol, karena memang kita kan nanti full dari Malang ini menuju ke Solo atau ke arah Klaten itu menggunakan full tol ya teman-teman ya. Jadi kita siapkan e-tol. Jadi ini saya menggunakan BNI Tap Cash, dan saya juga membawa BRI ya, BRI untuk e-money-nya. Jadi saya e-money itu apa? Mandiri ding. Tapi kalau BRI itu BRI. Jadi kita sampai di Singosari. Nah, ini kita mau ngetap dulu teman-teman. Kita nanti coba lihat biaya dari Singosari sini menuju ke Solo itu berapa. Nah, kita tap dulu ya. Oke, ini jadi tadi sudah diisikan sama istri saya 300.000, saldonya masih 397.000. Insya Allah nanti cukup. Setahu saya tuh dulu kalau nggak salah 260 atau 200 berapa ribu ya, nggak nyampe 300. Jadi nanti kita coba lihat dari Singosari menuju ke Solo itu waktu tempuhnya berapa, kilometernya berapa. Ini tadi sudah saya nolkan teman-teman ya, untuk odometernya, terus atau tripnya. Terus kemudian nanti biaya tolnya itu berapa. Kalau bensin, BBM itu ya tergantung mobil ya, tergantung mobilnya berapa. Ini tadi tak isi Pertalite 200.000. Nah, karena memang biar pas-pas saja. Nanti 200.000 cukup sih untuk sini sampai ke mana? Ke Klaten tuh mungkin sekitaran 150.000 lah bisa untuk mobil ini ya. Mitsubishi Lancer sedia 1800 cc tahun 2010 Matic Tiptronic. Yuk langsung kita lihat perjalanan. Nanti di beberapa rest area saya juga akan berhenti istirahat ya, mungkin nanti gantian sampai istri saya nyetir. Gelem ora? Yoi. Oke, cekibrot. Nah, karena masih malam teman-teman, sekarang ini jam 3 ya. Hampir jam 3 pagi, karena tadi kita berangkat jam setengah 3-an.
Jadi nanti mungkin akan saya tunjukkan perjalanan itu kalau misalkan tolnya itu terang, ada lampu di deket-deketnya rest area ya, sama nanti pas waktu berhenti. Jadi suasana kita kalau misalkan mudik ya seperti ini teman-teman. Kalau mau lihat istri saya, ini bojoku ini bentuknya enggak ini. Terus kita juga bawa barang-barang ya. Di belakang ini ada buahnya, ini kayak mau pindahan karena memang kita kemarin habis pindahan rumah. Jadi ada beberapa barang yang harus kita bawa ke rumah karena memang rumahnya enggak muat. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Saya tak nyetir dulu teman-teman. Silahkan simak terus ya. Ini suasana asli biar teman-teman tuh serasa ikut mudik. Asik. Cek berat lagi. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai di gerbang tol Waru Gunung ya. Jadi ini tadi kita dari Singosari sampai ke gerbang tol Waru, itu tolnya 55.000 teman-teman. Jadi terus nanti kita akan tambahi dari Waru Gunung ini menuju ke Solo. Nah ini kita ngetap dulu ya. Gerbang tol Waru Gunung sekarang jam 3.39 atau setengah 4 pagi. Nanti kita akan istirahat untuk sholat subuh. Nggak tahu nanti di rest area mana, rest area yang rodok bagus aja lah. Sampai di gerbang tol Waru Gunung. Nah, oke, ngetek dulu ini. Nah, tak tap dulu. Sip. Saldonya tinggal 342.400 teman-teman. Luar biasa ya. Ini gerbangnya juga banyak untuk gerbang tolnya. Coba ini tak rekamnya kan dari dalam. Coba kita keluarkan ya. Ternyata kalau dari luar lebih terang teman-teman. Apa ya mosok tak rekam dari luar. Nggak apa-apa wes. Ini kebetulan ini santai saja ya. Ini istri saya juga sudah tidur. Biar bubuk dulu. Saya tak nyetir dulu. Tadi memang tak suruh untuk istirahat saja teman-teman. Karena capek kan. Rencana kan tadi malam itu mau berangkatnya jam 12 malam atau jam 1 ya dini hari. Tapi ternyata kita tidurnya itu terlalu pulas. Tapi enggak apa-apa sih. Karena memang saya baru sampai rumah itu pulang kerja jam 9 malam ya, kemarin pulang dari Surabaya. Terus langsung jemput istri saya sampai rumah jam 9 malam. Terus beres-beres sedikit, bersih-bersih rumah. Terus tidur, rencananya jam 12 bangun lah. Ternyata kok bangunnya setengah 2. Baru berangkat tadi ya jam setengah 3, hampir jam 3. Nggak apa-apa, jadi serunya mudik itu seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin juga perantauan, mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Ketika kita ada waktu libur atau hari libur itu senengnya bukan main teman-teman. Nah, sedihnya itu kalau ya selama setahun hampir 2 tahun ini ya, dua kali lebaran itu pemerintah melarang mudik. Nah, melarang mudik itu kalau saya juga enggak masalah. Tapi anehnya mudik dilarang, tempat wisata dibuka belak-belakan. Nah itu saya nggak bener itu. Karena kenapa ya? Namanya mudik kan paling cuma ketemu dengan keluarga ya. Ya kasarannya seperti itulah. Tapi kalau tempat wisata kan ketemu dengan ratusan orang ya. Wah itu tambah bergerumul kalau misalkan kita hubungan dengan virus corona atau covid ya. Virus coronanya saling bertatap muka, asik seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih tidak apa-apa, kebijakan pemerintah juga kita ikuti, tapi juga yo diimbangi dengan peraturan yang lain itu juga mendukung. Nah, kalau misalkan tidak boleh mudik juga tempat wisata juga dibatasi. Nah, dibuka tapi dibatasi. Saya lihat juga ya, karena memang saya juga mereview tempat wisata ya teman-teman ya. Jadi saya lihat itu aturannya memang ya dibatasi protokol kesehatan bla bla bla, tapi pada kenyataannya ya tetap saja kalau misalkan pengunjung ramai juga tempat wisata juga senang karena pemasukan atau pendapatan juga akan lebih banyak. Tapi ya dampak negatifnya yaitu tadi, kalau kita sebagai pengunjung itu tidak menjaga protokol kesehatan secara mandiri ya, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, tidak melepas masker, ya itu sih enggak apa-apa lah. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang liburan, yang yang ke tempat wisata, ya itu ya banyak yang tidak memakai masker atau ada maskernya tapi nggak menutup sampai mulut sampai hidung. Terus yang nggak cuci tangan bla 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 lah, banyak banget itu. Ya kesadaran kita sendiri ya. Ini saya mengajak teman-teman supaya menjaga, asik. Saya itu juga jarang melepas masker ya teman-teman ya, kecuali kalau misalkan pas ngevlog, pas saya tracking wajah saya itu paling cuma semenit 2 menit itu saya lepas dulu untuk tracking wajah saja. Tapi biasanya bukan di tempat yang ramai, saya menghindari ke tempat ramai ya teman-teman. Seperti itu. Karena apa?
Karena saya sudah seperti itu saja, sudah pernah positif loh teman-teman ya. Saya tuh sudah pernah positif loh ya. Ini sebagai informasi saja. Sebenarnya dulu saya juga sudah pernah membuat videonya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, bla bla bla. Tapi ya itu daripada nanti dikomentari netizen yang negatif ya enggak jadi saya upload itu. Dan sudah saya upload dulu, saya hapus lagi dari YouTube. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, karena ini kan saya juga dalam tanda kutip sebagai influencer juga ya. Jadi untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan ya memakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer sendiri. Ini saya juga bawa ini. Bawa banyak di sini tuh, ada yang kecil, ada yang gede. Di mobil juga saya sediakan masker sama hand sanitizer. Jadi kalau misalkan nanti ada teman yang bareng atau nebeng dia lupa bawa masker, ya sudah tak kasih, ya seperti itulah. Ya kita sambil ngobrol saja teman-teman ya, karena mau bahas jalan, mau bahas pemandangan ya enggak kelihatan karena malam. Ya sambil melihat dashboard saja, sambil melihat depan ini, sambil saya ngoceh sendiri. Tapi nggak lama kok. Nanti saya akan berhenti untuk istirahat sebentar sama sholat subuh. Buat teman-teman yang mungkin melakukan perjalanan malam juga. Oh iya, ini kenapa saya melakukan perjalanannya kok malam atau pagi hari? Karena memang saya kan arahnya ke barat teman-teman. Kalau saya berangkat sore itu kan melawan arah matahari ya, silau atau sulap. Jadi berangkatnya malam. Selain itu juga saya kerja sampai sore ya, enggak mungkin berangkat sore. Sebenarnya bisa sih pulang kerja tadi langsung berangkat, tapi kan istri saya juga kerja di Malang, jadi saya pulang dulu ke Malang. Terus sama udaranya itu dingin teman-teman ya, jadi nggak panas, jadi untuk mesin juga nggak terlalu panas, sama untuk ban. Nah karena memang pada dasarnya jalan tol Sumo, Surabaya, Mojokerto sama tol Solo ini ya, Mojokerto ke Solo, ke Ngawi, Solo, Madiun, itu memang semuanya kan full beton ya, jadi gesekannya lebih tinggi sehingga ban juga mudah panas atau cepat panas. Karena saya juga dulu pernah ngalami pecah ban di jalan tol ini, mungkin ada di video saya dulu ya, mungkin sekitaran 2 tahun yang lalu itu. Ya alhamdulillah enggak apa-apa, karena bisa langsung saya inggirkan. Nah, untung saya juga bawa ban cadangan juga teman-teman. Oke monggo silakan dinikmati videonya. Aja kibrat. Nah ini teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di rest area ya. Kilometernya sekitaran 62 berapa ini? 627 ya teman-teman ya. Jadi saya ingin sholat subuh dulu, sekarang istirahat. Ini tadi saya ngantuk ya, cukup ngantuk banget ya, rodok ngantuk. Asik. Nah ini di daerah mau masuk ke Ngawi teman-teman, jadi habis ngelewati Nganjuk ini tadi, ngelewati teras teras bambu, terus kemudian menunggu rest area berikutnya. Ternyata jauh di sini, di KM berapa ini, 626 teman-teman ya. Di KM 626 ada rest area, jadi ini kita mau istirahat sebentar ya, mungkin sekitaran setengah jam lah ya, sama sholat subuh terus sama raup. Nah, tak cari musola dulu ini. Truk-truk juga banyak di sini untuk istirahat karena memang ini long weekend ya. Long itu panjang, weekend itu akhir pekan. Nah, jadi akhir pekan yang panjang, asik luar biasa. Yuk, ini tak cari tempat parkir dulu ya teman-teman ya. Toilet parkir kiri. Wah, toilet rek. Tempat favorit. Tapi di ujung sana ada yang enak loh. Tapi di ujung sana asik. Di sana juga ada Indomaret. Aja kibrat. Nah ini teman-teman, akhirnya saya berhenti tapi di KM 597. Yang tadi di KM 626 tadi ternyata penuh. Terus kemudian tidak dapat parkir. Jadi saya lanjutkan perjalanan. Ini saya berhenti di sini depannya Alfa Express ya, di KM 597 teman-teman. Tuh sana ya. Di sini juga lumayan penuh juga, tapi masih dapat parkiran lah seenggaknya. Oke, musolanya di sana. Saya tak sholat subuh dulu. Aduh, ngantuk banget teman-teman. Wah, luar biasa kalau misalkan mudik seperti ini tuh suasana di jalan tol. Kalau teman-teman pengen tahu ya seperti ini. Nah, ini paling kecepatan sekitar 110 120 ini paling. Sok tahu Mas Niko yo, perkiraan aku yo nggak tahu juga sih. Nah, juga ada Indomaretnya. Oke. Ngantuk rek. Nah saya sarankan ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman melakukan perjalanan jarak jauh, utamanya di lewat tol ini,
saya sarankan sekitar 2-3 jam itu istirahat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak capek pun juga saya sarankan istirahat, karena memang selain kita mengistirahatkan tubuh kita juga mengistirahatkan kendaraan kita, utamanya bannya biar nggak terlalu panas, jadi biar nggak meledos, biar nggak bocor juga. Terus yang paling penting adalah tubuh kita juga perlu istirahat teman-teman, jadi jangan diforsir, apalagi umurnya tambah tua. Jadi dulu tuh saya pernah dari Jember menuju ke Klaten itu non-stop, itu kuat, tapi sekarang loh jalan 1 jam aja udah ngantuk, karena memang faktor umur. Oke teman-teman, ini lanjut lagi nih. Tadi habis istirahat sebentar, ini sudah mulai cerah ya. Nah, sudah mulai cerah dan bojoku juga cerah ini. Sudah bangun. Ternyata ini jam 5.21 ya, hampir setengah 6 pagi teman-teman. Jadi istirahat tuh enggak perlu lama-lama, yang penting kualitasnya asik. Ini di KM berapa, 592 tadi ya. Jadi ini nanti kita sebentar lagi masuk ke Medion, nah terus Ngawi, terus kemudian Sragen, kita nanti keluar ke Solo. Jadi kita mau mengarah ke kota Solo atau ke Stadion Manahan. Kita nanti akan membuat vlog lanjutan keliling di kota Solo teman-teman, sesuai request dari teman-teman semua. Banyak banget ya dari tahun kemarin tapi belum sempat saya buatkan karena memang belum ke Solo. Walaupun rumah saya Klaten, tapi tidak ke Solo ya. Seperti inilah, coba kita lihat penampakan dari bojoku seperti apa. Malu jadi durung ngadus. Belum mandi. Kalau saya tadi sebelum berangkat sudah mandi. Ya sudah, kita lanjut perjalanan lagi. Nanti kalau sudah cerah sedikit teman-teman akan sedikit saya lihatkan. Di sana ada gunung teman-teman ya. Nah kalau sana tuh kalau nggak salah itu gunung apa, Lawu. Nah Gunung Lawu itu jadi yang di Sarangan Tawangmangu, asik. Kalau nggak salah loh ya, karena ini sudah mendekati Madiun, terus kemudian Madiun, Magetan, kalau belok ke kiri nanti ke arah Sarangan. Karena tadi apa namanya, apa kemarin ngomong apa ya, lali aku. Arah ke Sarangan itu juga sudah ada papan petunjuk arahnya tadi teman-teman ya. Oke guys, saya tak lanjut perjalanan dulu. Nah kita akan saya ambil lanjut ngobrol-ngobrol ketika cahayanya sudah mulai terang ya teman-teman, karena prediksi nanti mungkin sampai di Solo itu sekitaran, atau gerbang tol Solo ya, sekitaran jam-jam 6:30 lah ya, 6:30 jam 7. Kalau pelan-pelan ya 6:30 lah, malah nggak nyampe paling ya 6:30 ya, 1 jam nggak nyampe pokoknya kalau dari sini ke kota Solo itu. Ini kita tadi sudah menempuh perjalanan 235 km teman-teman dari rumah saya ya, dari rumah saya menuju gini sekitar 235 km. Asik aja berat. Nah ini kita sudah melihat ini nih, tanda ya teman-teman, kalau lurus ke Kartosuro, Boyolali, Salatiga. Gunungnya bagus. Di depan sana itu ada Gunung Merapi sama Gunung Merbabu, karena kita sudah berada di Jawa Tengah teman-teman. Nah kalau kemarin biasanya saya bahasnya itu Gunung Arjuna Welirang, Gunung Semeru. Kalau sekarang karena di Jawa Tengah ya kita Gunung Merapi sama Merbabu. Kita kiri ya ke arah Solo Bandara. Saya jujur teman-teman, saya tidak tahu ya di Solo itu untuk rutenya mana saja, tapi karena ya saya keliling-keliling sambil cari sarapan ya tak buatkan. Jadi ini sebentar lagi kita akan keluar di gerbang tol apa ini, nggak tahu, nanti kita coba lihat ya. Kita baca saja. Ini jalur kereta bukan sih? Iya, ini di bawah ini jalur kereta bandara. Jadi di sini tuh ada terowongan. Ada terowongan. Oh itu ya situ. Ya, karena ada jalur kereta bandara teman-teman. Jadi kalau mau ke bandara itu bisa naik kereta api tutut, asik. Ini tadi kan tol sampai Waru, dari Malang sampai Waru kan 55.000. Jadi ini ditambahin nanti habisnya berapa kita coba lihat teman-teman. Ini gerbang tol Ngemplak. Oh kita turunnya di Ngemplak teman-teman. Nah, saldo kurang penyebab kemacetan, hindari top up di gerbang tol ya bener. Nah. Tapi ini lagi pada top up. Tapi ini pada top up, ini berhenti ini. Ya wes, kita lewat sini aja ya. Loh ada mbaknya itu. Top up nanti mbak. 200 paling mbak itu. Kita di sini. Ini hijau. Oke, kita ngetap dulu teman-teman. Berapa ini? Enggak, sisane 88.400 sisane, tapi nggak ngerti. Tadi 394.500, jadi totalnya berapa nanti tak tampilkan di video. 300-an ya berarti. Yo 300-an berarti. 310. Sudah naik teman-teman ya. Jadi dulu tuh terakhir saya kesini tuh nggak nyampe
300, tapi memang udah lama sih. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini, perjalanan dari Malang menuju ke Solo teman-teman. Nah ini bojoku nih belum mandi, full tol, jadi total biayanya 300.000 lebih sedikit teman-teman ya. Untuk waktu perjalanan tadi berangkat jam 3, sekarang sampai jam 6, jadi sekitar 3 jam teman-teman ya. Telu 4, 5, 6 ya, 3 jam lebih sedikit. Dan kita tadi juga sudah istirahat sekitar setengah jam, jadi ya 3 jam teman-teman ya. Jadi memang sebentar itu, apalagi kalau teman-teman geber Buanter itu tuh jarak tempuhnya 329 km teman-teman. Nah ini Solo ke kiri, jadi kita ke kiri saja. Kalau ke kanan ke arah bandara, ke arah Yogyakarta. Kita ke kiri karena mau keliling ke Solo cari sarapan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silahkan request mau dibuatkan video kota mana. Nanti kalau sudah waktunya akan saya buatkan. Saya tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko channel Acaki Bro.